adik-adik, mari saat ini kita persiapkan diri kita untuk beribadah online bersama-sama di Battle Kids ya. Nah sebelum itu, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan Engkau hadir di hati kami, mengubahkan hidup kami, dan kami boleh beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Yuk adik-adik tetap semangat ya memuji nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasan
Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tidak. Kalian tidak bisa mempengaruhi aku sama sekali. Kalian tidak pernah ingat apa? Mereka semuanya sudah jelas-jelas menyiksa dia. Dan lagi pula kan sahabat kita yang satu itu sudah jelas-jelas berkata kepada kita berulang kali bahwa dia harus menderita. Bahwa dia harus menderita dan dia harus pergi meninggalkan kita. Janganlah kalian bikin aku tambah sedih lagi. Sudah aku bersedih hati kehilangan dia. Sekarang kalian berbohong. Berbohong dengan mengatakan dia hidup lagi. Aku sudah berusaha menjaga hatiku dan mengatur perasaanku supaya aku menerima kematiannya, bahwa dia sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Kalian tidak pernah lupa. Kalian tidak pernah ingat. Sampai tersalah-salah aku bicara. Karena
Dia sudah berulang kali berkata kepada kita, dia akan menderita dan harus menderita dan dia pergi meninggalkan kita. Dan aku sudah tega, sudah rela kalau dia pergi meninggalkan kita selamanya. Dan tetap saja bagiku dia adalah sahabat terbaikku yang menyelamatkan aku walaupun dia harus pergi selamanya. Jangan kalian pengaruhi aku lagi dengan berkata bahwa dia masih hidup dan dia memang sudah hidup. Jangan. Kecuali kalau sampai aku berhasil berhadapan mata dengan dia dan aku melihat bekas tangannya yang ada lubang paku, lalu aku memasukkan jari telunjukku ke dalam lubang paku di telapak tangannya dan telapak kakinya itu, baru aku bisa percaya. Jadi jangan sekali-kali lagi kalian mempengaruhi aku dengan kalimat-kalimat yang mengatakan dia sudah hidup. Tidak, aku tidak mau percaya. Dan 8 hari kemudian, si murid Tuhan Yesus yang tidak percaya ini, betul kamu yang di kursi situ, yang namanya Thomas atau biasanya juga disebutnya Didimus. 8 hari kemudian, waktu murid-murid Yesus lagi ketemuan lagi, karena mereka masih bersedih hati, masih ada perasaan kok Yesus mati. Tapi akhirnya ketika sudah tahu bahwa Yesus ternyata bangkit, jadi mereka bersemangat lagi untuk ketemuan. Ya tadinya mereka bersedih. Waktu mereka bersemangat mau ketemuan, kedua kalinya si Thomas ini datang juga. Karena Thomas mau mendapatkan bukti dari teman-temannya bahwa yang namanya Yesus benar-benar ada dan hidup lagi. Jadi waktu mereka teman-teman atau murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul, Thomas tuh datang juga adik-adik. Waktu Thomasnya datang, mereka berkumpul. Murid-muridnya Tuhan Yesus sudah yakin Yesus bakal datang. Kakak juga yakin pasti murid-muridnya Yesus tuh yakin Tuhan Yesus akan datang. Tapi Thomas rasa-rasanya sih waktu dia di pertemuan yang kedua kali itu, dia tidak lagi rewel dengan bertanya, mana katanya Yesus kita hidup, katanya sahabat kita hidup, katanya guru kita itu hidup. Rasanya sih Thomas tidak rewel lagi. Tapi dia dan sesama teman-teman murid-murid yang lain, dia sabar menunggu dan akhirnya tanpa diduga-duga sebelumnya, tanpa pakai ketok pintu dan apapun juga, tahu-tahu Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagimu sekalian. Gitu teman-teman. Dan Tuhan Yesus tahu dia datang itu pikirannya langsung kepada Thomas si Didimus itu betul. Dan Tuhan Yesus langsung tanya, gimana Thomas? Kira-kira kalau dibahasain zaman sekarang gitu. Gimana Thomas? Mau bukti? Lihat telapak tangan saya, lihat telapak kaki saya, dan lihat juga bekas lubang yang menusuk pada lambung saya. Kamu puas Thomas? Iya guru, aku sekarang percaya bahwa kau sudah hidup. Aku percaya guruku, aku percaya. Kamu percaya karena kamu sudah lihat bukti 3 macam lubang di tangan, di kaki, dan di lambungku. Tapi akan terlebih berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat. Wow, kalimat Tuhan Yesus yang terakhir ini kepada Thomas bikin kita jadi bangga teman-teman. Kamu dan saya bangga banget. Kenapa bangganya? Karena kita kan percaya pada Tuhan Yesus bukan karena kita pernah ketemu bareng terus kita ngeliat. Ih bener tangannya Tuhan Yesus tuh telapaknya berlubang. Ih aku lihat sendiri. Bukan begitu, kita cuma mendengarkan kata guru sekolah minggu, kata Om Rubin pendeta kita, kata Papi Mami misalnya, kata guru pelajaran agama Kristen di sekolah, kata si Anu, dan mereka juga kata Alkitab atau kitanya sendiri baca Alkitab dan atau sekarang kamu sendiri baru taunya karena Audi yang mengatakannya kepadamu. Kalau kita tidak pernah melihat langsung tapi kita tetap bisa percaya, kita lebih berbahagia daripada Thomas. Ya iyalah, kamu gak perlu bingung. Bener kan? Kalau kita percaya sesuatu karena kita ngelihat sendiri, itu namanya bukan percaya. Itu namanya setuju. Oh iya benar. Mana? Katanya ban mobilnya rusak. Bocor. Oh iya, tuh kempes. Tapi kalau kamu tidak melihat tapi kamu percaya, itu namanya hebat. Tapi tentunya yang kamu tidak melihat tapi kamu percayai itu adalah sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang gak benar, misalkan
Di dunia ini di akhir zaman akan turun satu lagi yang adalah Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang bilang begitu, itu nggak benar. Karena apa? Ya karena Yesus satu-satunya Tuhan. Apa buktinya? Buktinya kalau Yesus adalah Tuhan cuma satu, teman-teman. Banyak sih bukti-buktinya, tapi yang bisa kita pakai jadi logika cuma satu. Dari dulu sampai sekarang, cuma Tuhan Yesus yang suka diomong-omongin, Yesus tuh bukan Tuhan. Yesus tuh manusia biasa, cuma sama murid-muridnya dianggapnya jadi Tuhan. Kalau Yesus terlalu sering dibilang bukan Tuhan, berarti dia itu Tuhan. Karena orang-orang itu greget, pengen banget supaya Yesus itu dianggapnya bukan Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang tokoh-tokoh lain, Donald Duck bukan Tuhan, ya iyalah. Gak ada yang masalahin. SpongeBob bukan Tuhan, ya iyalah. Nobita bukan Tuhan, ya iyalah. Superman bukan Tuhan, ya iyalah. Gak usah dibahas juga udah tahu, ya kan? Nah, jadi cuma Yesus yang satu-satunya Tuhan. Dan kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan yang sudah mati di kayu salib, menghapus dosa kita, dikuburkan dan hidup kembali hari yang ketiga, padahal kita tidak pernah menyaksikannya dengan mata kepala kita sendiri, berarti kita orang yang berbahagia, lebih bahagia dari si Thomas dan Didimus itu. Thomas yang bernama Didimus maksud kakak. Oke, sekarang kita hafalkan ayatnya. Kita bikin huruf Y ya. Y, Yohanes 20 ayat 29b. Bunyinya adalah, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya juga. Oke, kalau mau dihafalin lagi bisa dimundurin. Dan cuma segitu aja ayatnya, pasti kamu bisa. God bless you teman-teman, tetap percaya pada Tuhan Yesus walaupun kamu tidak melihat. Bye. Hai adik-adik, ada kabar gembira nih. Gema, Gerakan Anak Mencintai Alkitab baru akan dimulai di minggu ini, tanggal 29 Januari 2023. Yuk kita simak baik-baik ya caranya. Teman-teman akan mendapatkan lembar gema di masing-masing satelit, baik kelas kecil maupun di kelas besar. Tapi untuk kelas besar jangan lupa ya, siapkan 1 buku tulis untuk mengisinya. Dan untuk kelas kecil, teman-teman akan mendapatkan lembar gema dan bisa langsung diisi di lembar gemanya. Dan satu lagi, di minggu depan jangan lupa setelah kalian mengisi, kalian kumpulkan masing-masing satelit ya. Karena kalian akan mendapatkan kartu gema yang akan diberikan cap oleh para pembina sekolah minggu di masing-masing satelit. Nah, jadi teman-teman tetap terus semangat ya. Dan terus tekun dalam mengerjakan dan membaca Alkitab. Tetap semangat. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Nah adik-adik, itu dia tadi rangkaian ibadah kita. Mari jangan lupa minggu depan untuk terus beribadah kepada Tuhan ya. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita ini dengan doa. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah bersama-sama beribadah dan menyanyi memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami, bahkan setelah ini dan minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.